pendirian persekutuan ada 3 alur kegiatan besar yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah investasi masing-masing dalam ayat jurnal terpisah. Itu contohnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel YouTube saya, Ceci Sailendra Official. Sebelum kita lanjut, kita perkenalin dulu ya. Nama saya Ceci Sailendra. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari STEKIP Aisyah Riau. Oke, adapun materi akuntansi yang kita bahas di video kali ini berjudul Akuntansi Persekutuan. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe, like, and share ke semua media sosial teman-teman agar tayang ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Oke teman-teman, kita langsung saja nonton materi akuntansi persekutuan. Semoga menikmati dan mengerti dengan pembahasan yang saya jelaskan. Teman, kita langsung saja masuk ke penjelasan materi akuntansi persekutuan. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 subbagian besar terkait tentang materi akuntansi persekutuan. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mengenal apa itu persekutuan. Persekutuan adalah bentuk kerjasama yang terjalin oleh beberapa badan usaha untuk membentuk suatu keuntungan yang besar dan dibagikan kepada para pemegang saham dan investor. Dari 5 subbagian besar yang akan saya jelaskan, itu dimulai dari yang pertama, bentuk badan usaha. Apa-apa saja bentuk badan usaha? Itu ada 6. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, persekutuan perdata. Yang ketiga, firma. Yang keempat, persekutuan terbatas. Yang kelima, perseroan terbatas. Dan yang keenam itu adalah koperasi. Dari keenam inilah yang disebut dengan bentuk badan usaha. Itu terdiri dari perkumpulan. Satu badan usaha itu terdiri dari kumpulan beberapa orang. Tidak hanya satu orang, kecuali perusahaan perseorangan. Selebih dari perusahaan perseorangan itu terdiri dari beberapa orang untuk mendirikan satu perusahaan. Yang kedua, apa itu pendirian persekutuan? Di dalam pendirian persekutuan ada 3 alur kegiatan besar yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah investasi masing-masing dalam ayat jurnal terpisah. Itu contohnya seperti apa? Contohnya, Tuan A menyetorkan modal untuk suatu badan usaha sebesar 12 juta rupiah. Dan Tuan B itu menyerahkan modal sebesar 8 juta rupiah. Transaksi Tuan A dan Tuan B itu dijurnal secara terpisah tanpa ada kaitan satu sama lain. Yang kedua itu apa? Yang kedua, aset diserahkan dan didebit ke akun aset persekutuan. Sama halnya ketika contoh dari yang pertama, itu adalah Tuan A. Tuan A menyerahkan modal sebesar 12 juta dan Tuan B menyerahkan modal sebesar 8 juta. Di debit itu apa maksudnya? Ketika kita melakukan transaksi setoran modal, itu yang terjadi adalah kas di debit. Kas itu adalah kelompok dari harta. Makanya aset di sini contohnya kas. Karena ketika kita menyetorkan modal, setoran yang bertambah dari transaksi yang kita lakukan itu adalah kas. Kas bertambah sebesar 12 juta rupiah dan modal bertambah sebesar 12 juta rupiah. Jadi jurnal yang akan ditransaksi dan yang akan ditulis itu adalah kas debit sebesar 12 juta rupiah, modal sebesar 12 juta rupiah. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu kewajiban diambil alih oleh persekutuan, maka akun persekutuan dikredit. Sub yang ketiga itu adalah pembagian laba. Di pembagian laba ini ada 3 kegiatan yang saya jelaskan. Yang pertama dimulai dengan jasa rekan. Untuk mengetahui perbedaan dari jasa rekan yang kita miliki, itu hal yang kita lakukan adalah memberikan tunjangan gaji. Tunjangan gaji itu berasal dari laba bersih dari semua keuntungan transaksi yang dilakukan oleh badan usaha kita. Yang kedua itu jasa rekan dan investasi. Pembagian di laba itu dapat kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu tunjangan gaji, yang kedua itu adalah bunga atas investasi modal. Yang ketiga, tunjangan melebihi laba bersih jika laba bersih dan total sisa saldo menjadi jumlah negatif. Jumlah tersebut dibagi sebagaimana rugi bersih.
masuk sub yang keempat. Sub yang keempat ini adalah perubahan persekutuan. Apa saja sih hal-hal yang dapat merubah persekutuan? Yang pertama adalah persekutuan memiliki masa yang terbatas. Yang kedua, persekutuan berakhir saat seorang rekan mengundurkan diri dari anggota pemilik perusahaan. Yang ketiga, masuk rekan baru akan mengakhiri persekutuan yang lama. Yang keempat, jika persekutuan berakhir, rekan yang tersisa harus mendirikan persekutuan baru. Kita masuk sub yang terakhir, itu adalah likuidasi. Apa saja hal-hal yang terkait dengan likuidasi? Itu ada 4. Yang pertama itu adalah menjual aset persekutuan. Yang kedua, membagikan laba atau rugi yang diperoleh dari realisasi. Yang ketiga, membayar klaim kepada kreditor menggunakan kas. Yang keempat, membagikan sisa kas kepada rekan berdasarkan saldo dalam akun modal. Itu adalah pembahasan materi yang terakhir terkait likuidasi. Teman-teman, di pembahasan sub yang terakhir tadi terkait tentang likuidasi, berakhir pula pembahasan yang saya jelaskan terkait akuntansi persekutuan di video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata-kata dan penjelasan kata saya saat kita membahas akuntansi persekutuan. Subscribe, like, and share kepada seluruh media sosial yang teman-teman punya. Semoga tayangan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita realisasikan di dalam dunia pendidikan kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman. Saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.